Sebagai negara yang terkenal dengan tingkat kejahatan yang rendah, Jepang memang menjadi salah satu negara yang paling aman di dunia. Meski begitu, bukan berarti bentuk kejahatan di negeri Sakura tidak ada. Ada berbagai istilah kejahatan dalam bahasa Jepang yang juga biasa terjadi di sana. Nah, kali ini Koku Japan akan kasih 4 jenis kejahatan yang kerap terjadi di Jepang. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama, Tosatsu. Dalam bahasa Jepang, kejahatan Tosatsu merupakan mengambil video ataupun foto secara ilegal yang umumnya menargetkan pada organ intim wanita. Contohnya seperti memvideokan atau memfoto celana dalam wanita ketika wanita tersebut menaiki tangga atau eskalator, ataupun mengambil foto dari bawah ketika seorang wanita memakai rok. Setelah itu, pelaku biasanya akan mengancam korban dengan akan menyebarkan foto atau video dari yang ia dapatkan dan meminta sejumlah tebusan uang jika tidak ingin disebar. Dalam berbagai media, melaporkan bahwa pelaku tindakan Tosatsu bisa meraih ratusan ribu yen atau bahkan jutaan yen ketika memeras korbannya. Yang kedua, Cikang. Tindakan kriminal ini merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual atau dalam bahasa Jepang disebut dengan sekuhara. Cikang sendiri merupakan sebuah tindakan kriminal yang tidak senonoh dengan mencabuli target wanita seperti meraba-raba ataupun menggesekkan alat vital ke wanita serta tindakan-tindakan cabul lainnya. Pelaku biasanya akan mengamati korban sebelum melakukan aksinya tersebut. Biasanya, kejahatan ini kerap terjadi di kereta yang sedang penuh agar si pelaku dapat mengambil kesempatan untuk mendekati korbannya. Namun tidak menutup kemungkinan, pelaku dapat melakukan aksinya dimanapun melihat situasi dan kondisi sekitarnya. Menurut kabar yang beredar, kejahatan Cikang juga kerap terjadi di tempat-tempat yang sepi. Para pelaku juga akan beraksi secara mulus dan terstruktur agar tidak mudah ditangkap polisi. Hingga saat ini pun, kejahatan Cikang masih sering terjadi. Yang ketiga, Enjo Kousai. Kriminal yang satu ini merupakan kejahatan yang juga sering terjadi. Bisa dibilang, kejahatan ini seperti prostitusi atau kencan sewaan di mana ada seorang lelaki dewasa yang mengencani anak di bawah umur. Setelah itu, ia akan diberi imbalan berupa uang ataupun hadiah yang sudah disepakati. Tak jarang, aksi kriminal semacam ini biasanya akan berakhir di love hotel untuk memuaskan hasrat seksual. Namun ingat ya guys, gak semuanya terjadi seperti ini. Ada juga dari mereka yang minta ditemenin aja. Biasanya, korbannya adalah anak-anak di bawah umur, which is adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, entah itu SMP ataupun SMA. Yang keempat, Ore-ore Sagi. Kejahatan kali ini mungkin hampir mirip dengan yang sering terjadi di Indonesia. Kejahatan ini merupakan sebuah aksi kriminal di mana pelaku akan menelpon korban dan berpura-pura menjadi sanak saudara korban ataupun kerabat dekatnya. Disinilah pelaku akan memainkan aksinya dengan berpura-pura dalam keadaan terdesak, seperti kecelakaan, diculik sebuah geng yang berujung pada permintaan transfer uang kepada rekening pelaku. Meski sebenarnya trik ini adalah trik lama, namun terkadang masih aja ada yang tertipu dengan ulah pelaku. Pelaku biasanya akan memanfaatkan situasi ketika memberikan kabar panik kepada korban, sehingga membuat korban tidak bisa berpikir secara realistis dan lebih baik menyerahkan uang yang dimintai pelaku. Nah itulah tadi guys, beberapa informasi kriminal yang ada di Jepang yang bisa kamu waspadai ketika kamu berkunjung ke sana. Kalau di antara kamu ada yang mau menambahkan, boleh komen aja di kolom komentar ya. Bagi kamu yang tidak ingin ketinggalan berita update soal Jepang, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kamu selalu update berita tentang Jepang. Sampai jumpa di video selanjutnya.